sangat miris. Banyak anak-anak yang ingin belajar namun sangat sulit dengan akses medan. Mbak bisa. Langkah kami berpijak di Tanah Bugis, sebuah desa dengan 3 dusunnya yang terisolir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kali ini menjadi destinasi kami. Perjalanan kami menelusuri desa Botosomba dimulai dari wilayah desa tetangga. Dari sini, medan tempuh penuh tanjakan curam dimulai. Selamat datang di Indonesiaku. Di desa Botosomba ini ada 3 dusun. Dusun Bonto-Bonto, Dusun Cinako, dan Dusun Bara. Ketiga-tiganya akses jalannya masih seperti ini semua. Jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 25 km. Jika keadaan jalan mulus, seharusnya jarak tersebut hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Namun tidak demikian dengan jalan yang satu ini. Ini hari semakin sore. Lelah kami semakin terasa di tengah terjalnya perjalanan. Hari semakin gelap, namun semangat tak boleh redup. Usai berkutat dengan jalan yang membuat kewalahan, kami pun tiba di rumah warga. Total waktu tempuh yang telah terlampaui menghabiskan sekitar 4 jam perjalanan. Nggak terasa kami sampai di rumah penduduk ini hari sudah gelap. Sekarang kami mau menurunkan barang dulu dan bermalam atau mungkin hampir 2 malam di rumah warga yang ada di Dusun Bonto-Bonto. Bangunan musola di Dusun Bonto-Bonto tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, melainkan sebagai tempat menuntut ilmu. Ya, di bawah atap inilah anak-anak mulai dari usia TK hingga SMA dijadikan satu untuk belajar. Memang bukan pemandangan yang ideal, namun inilah satu-satunya cara agar anak-anak tetap mendapat hak pendidikannya. Seperti inilah potret pendidikan bagi mereka yang ada di desa di pelosok karena akses untuk SD atau SMP negeri ini sulit dijangkau, jadi boro-boro untuk makan siang atau bekal gratis bagi anak-anak. Fasilitas pendidikan, bangunan gedungnya aja nih nggak ada. Jadi semua tercampur di sini di dalam musola, mulai dari anak usia PAUD, kelas 1, bahkan hingga yang sudah lulus SD atau yang sudah SMP. Semuanya bergabung di sini. Kegiatan belajar mengajar di musola tidak semerta-merta terjadi. Aktivitas ini mulanya diinisiasi oleh seorang guru SMP yang turut prihatin melihat tingginya angka putus sekolah di Dusun Bonto-Bonto. Berjalannya waktu, ia mengajak sejumlah relawan untuk mengajar. Mereka adalah anak-anak bangsa, mereka adalah anak-anak yang hak dasarnya dilindungi oleh konstitusi. Tentu mereka sangat berharap layanan pendidikan mereka terpenuhi. Nah, hal yang sangat kita butuhkan di sini tentu akses layanan jalan, dan kalau bisa ada dibangun fasilitas sekolah. Nah, itu yang kita sangat butuhkan. Tentunya ini kita sangat berharap kepada pemerintah. Lokasi sekolah paling dekat dari mereka berjarak 7 km, yakni SDN 246 Bonto-Bonto. Sementara bangunan SMP dan SMA terlampau lebih jauh lagi. Kuba yang merupakan putra kandung Pak Basir memilih membantu ayahnya bekerja mencari madu, walau mungkin hati kecilnya berkata lain. Kamu pengen nggak juga datang ke sekolah seperti yang lainnya gitu? Kalau di luar sana kan datangnya ke gedung sekolah. Ya pengen sih dari jauh. Pengen saya ada sekolah yang dekat-dekat, jalannya yang bagus. Kamu cita-citanya apa? Guru. Pengen jadi guru? Iya. Pengen jadi guru tapi di rumah kamu aja, di tempat tinggal kamu aja nggak ada sekolah ya? Iya.
Kenapa? Karena mengajarkan anak-anak. Tak ingin orang lain mengalami apa yang ia alami. Hati kecilnya sangat ingin merasakan fasilitas pendidikan yang layak. Kuba putus sekolah sejak ia lulus SD. Dan hampir anak-anak sebayanya di kampung ini merasakan hal yang sama. Sebab lokasi sekolah yang amat jauh terjangkau. Sementara Ahmad sebagai guru tentu ia mengajar sesuai kurikulum yang ada. Namun dirinya tak memiliki wewenang untuk memberi ijazah kepada mereka. Generasi penerus bangsa, dimanapun mereka, seharusnya mendapat hak pendidikan yang sama. Di sudut lain, Kabupaten Maros masih ada warga yang menggantungkan aliran sungai sebagai sumber penghasilan. Di Dusun Ramang-Ramang, para ibu biasa membuat kerajinan tangan yang berasal dari daun tanaman nipah. Saya bersama Bu Syamsiah dan saudaranya hanya bisa menggunakan perahu kecil tanpa mesin untuk mengumpulkan daun nipah. Nipah tumbuh di sepanjang sungai Ramang-Ramang. Tumbuhan jenis palem ini memiliki buah. Namun target kami mencari daun nipah yang masih muda agar bisa diolah. Mencari daun nipahnya ini di rawa-rawa. Pas sudah dekat tanaman, kami harus turun dan pas nyebur ke air di dalam itu untuk menapaknya tanahnya tuh apa ya, seperti menancap gitu. Jadi susah banget buat melangkah. Perahu seperti ini hanya bisa menampung 5 sampai dengan 7 tangkai daun saja. Usai terkumpul, kami hendak membawa daun nipah ke daratan. Tadi waktu belum ada daunnya aja harus benar-benar jaga keseimbangan, apalagi sekarang sudah dimuat daun. Kami mau kembali pulang, bismillah, semoga selamat sampai dermaga lagi ya Bu. Amin. Oke, yuk. Aliran sungai Ramang-Ramang merupakan jalur perahu yang juga digunakan untuk aktivitas wisata. Saat perahu besar melintas, kami harus menepi agar tidak terkena gulungan ombak. Namun, di perjalanan pulang terdapat satu perahu besar yang jaraknya terlalu dekat dan tak bisa terhindarkan. Perahu kami pun terguling. Karena keberatan bobot di dalam perahu, tadi memang posisinya sudah tidak seimbang. Nah, untung ini tidak begitu dalam di sebelah sini. Sekarang kami mencoba untuk mengeluarkan perahu yang sudah penuh terisi air supaya bisa kembali pulang. Hal seperti ini kerap terjadi, namun tak meredupkan semangat ibu-ibu. Kami membenahi kembali daun nipah yang tengah berserakan mengambang di air. Daun nipah yang tak memiliki nilai jual disulap oleh ibu-ibu di sini dengan kelihayan menganyam mereka. Dari bentuk daun nipah yang masih utuh, bisa jadi tempat atau tas seperti ini. Ukurannya variatif dan ini biasanya digunakan ibu-ibu untuk bawa belanjaan gitu. Orang sini menyebutnya kamboti. Sebelum melakoni pekerjaan seperti ini, warga di desa Salenrang rata-rata merupakan penambang yang melakukan pengerusakan lingkungan. Namun, sejak Ramang-Ramang banyak mendatangkan pengunjung, warga beralih menjadi pelaku wisata. Apa yang membuat beralih? Berganti pekerjaan itu apa yang membuat itu, Bu? Kalau biasa orang tua suka menanam, jadi saya ganti. Dari turunan orang tua ya, dulu pekerjaan yang dulu ya. Hasil kami membuat wadah ini dijual ke pelaku UMKM setempat yang menjadi tokoh masyarakat. Betul-betul loh, kerajinan tangan ini tidak ditambahkan bahan baku lain, betul-betul dari daun yang tidak ada nilai jualnya menjadi
lumayan penghasilan tambahan, dijual 10 sampai dengan 20.000. Siapa tak takut disengat lebah? Pertanyaan yang terlontar ini seolah tak berlaku bagi Basir. Pria paruh baya yang terlahir dan besar di dusun Bonto-Bonto menghabiskan hari-harinya di hutan untuk mencari madu. Sebelum sampai di pohon yang ada sarang lebah, kami mengambil tangkai-tangkai kering dulu yang ada di hutan untuk menjadi bahan yang akan dibakar gitu untuk pengasapan. Kami hendak menghadapi kawanan lebah yang bermukim di hutan. Maka, segala persiapan harus dilakukan dengan matang. Salah satu cara untuk menaklukkan serangga hutan tersebut adalah dengan diberi asap. Mbak bisa. Di sini Pak Basir beserta anak-anaknya udah mempersiapkan kayu-kayu sebagai tumpuan mereka. Saya nggak sanggup naik ke atas, saya cuma menunggu dari bawah. Sekarang akan dimulai pengasapan dulu terhadap sarang lebahnya. Pak Basir terbiasa melakukan rangkaian mengambil madu hutan tanpa menggunakan alat keselamatan. Proses pengasapan seperti ini menurutnya tak bersinggungan langsung dengan sang lebah. Adanya asap diharapkan para kawanan lebah merasa terganggu hingga pergi terbang meninggalkan sarang mereka. Namun proses ini memakan waktu cukup lama. Sarang lebah bisa dipastikan aman ketika sang ratu atau ketua kawanan lebah sudah pergi. Usai menanti sekitar 1 jam, Pak Basir kembali naik ke atas untuk mengambil sarang madu. Dirinya terlihat amat lihai sebab sudah melakoni pekerjaan ini sejak ia berusia 6 tahun. Boleh langsung dimakan? Boleh. Saya coba ya. Terasa banget manis madu, tapi sarangnya ini apa ya, seperti karet ya Pak ya? Karet biasa. Beda-beda tipis kari. Madu lebah hutan seperti ini rasanya tentu berbeda dengan madu kemasan yang sudah diolah. Madu yang saya cicipi ini betul-betul murni dan berkhasiat. Madu sejatinya bermanfaat bagi kekebalan tubuh. Apalagi sebuah kesempatan langka untuk saya bisa memakan larva lebah secara langsung. Tapi tetap kalau buat saya nggak bisa saya menelannya gitu Pak. Maaf ya Pak. Nggak bisa memang, harus dibuang. Jadi makannya tuh ternyata di apa ya, digerogotin aja gitu bagian sarang-sarangnya, bukan untuk ditelan. Ini kan lilin ya sarangnya tuh. Usai dari hutan, Pak Basir dan anak-anaknya langsung membawa sarang lebah untuk diperas. Tetangga sekitar saling mengetahui jika Pak Basirlah yang biasa mengambil madu ke hutan. Sehingga dengan segera Pak Basir dan anak-anaknya memindahkan madu ke jerigen. Ini proses akhir dari rangkaian panjang yang tadi kami lakukan dari hutan. Nggak mudah, namun ternyata pas diperas satu sarang madu ini cuma dapat 1 jerigen ini yang kurang lebih 8 botol ya Pak ya. Nggak banyak jumlahnya. Kami terbilang beruntung mendapat sebuah sarang lebah yang utuh. Rupanya, lebah bersarang di sekitar sini hanya pada musim-musim tertentu. 1 sarang lebah yang didapat hanya menghasilkan sekitar 1 jerigen. Padahal, pekerjaan yang dilakoni Pak Basir cukup memakan risiko tinggi. Hari ini, seorang tetangga datang untuk membeli madu ke Pak Basir. Jika harga madu dengan kemasan kecil 600 ml di kota besar bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, di sini nominal tersebut bahkan bisa memborong 1 jerigen terisi penuh madu asli. Sungguh tak sepadan.
Kalau Bapak mau jual, distribusi keluar, itu bagaimana Pak biasanya? Kalau jual keluar kampung? Dipakai cergen keluar di. Nah, kan jalannya ke sini menurut Bapak gimana selama ini? Susah. Tapi diikat di motor. Oh, pakai gitu. cergen. Gitu. Nggak pernah sampai jatuh, tumpah gitu pernah nggak Pak? Pernah. Pernah? Iya, pernah. Karena saking susahnya jalan? Iya, boleh diperbaiki jalan untuk ke sini. Kalau boleh, coba itu meminta saya. Kondisi topografi Desa Bontosomba yang dikelilingi perbukitan membuat wilayah ini sejak lama dipenuhi pohon pinus. Tumbuhan yang cocok dengan dataran tinggi itu dimanfaatkan oleh sebagian warga sebagai sumber penghasilan. 80% masyarakat di sini penghasilannya dari getah pinus ini. Ternyata getahnya lengket banget dan kalau udah kena tangan agak sulit dibersihkan gitu. Kata Bapak mesti pakai solar. Sekarang memang panen pinus karena udah lumayan banyak dari wadah-wadah yang ditaruh di pohon menghasilkan banyak getah pinus. Aktivitas seperti ini dilakoni oleh Darman dan Tahudin sehari-hari. Tak meraup banyak keuntungan, menyadap getah pinus dilakukan semata-mata untuk mereka bertahan hidup. Getah pinus yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penjemputan oleh sang pengepul. 6.000. Oh, itu dijualnya kemana Bapak? Dijual di sini Ji. Ada pembeli datang jemput. Oh, ada yang jemput. Kalau saya mau lebih baik lagi. Oke. Karena kalau misal supaya apa? Supaya baik itu dirasakan kita ini orang menua dulu. Tinggal di panorama bukit yang membentang, warga Desa Bontosomba menggantungkan hidup pada hasil alam mereka. Sementara kondisi jalan menuju pemukiman amat berdampak terhadap aspek ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan bagi warga Desa Bontosomba. Saya sangat berharap kepada para pemerintah, utamanya semua sektor, dapat membantu memperhatikan utamanya jalan. Saya berharap ada bantuan dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Dan juga terakhir, pemerintah dapat memperhatikan di mana masyarakat yang berada di pinggiran, dapat yang hidup di pinggiran hutan dapat memperhatikan bagaimana membuat hutan ini jadi sumber pakan buat masyarakat. Kawasan Kars di Maros ini adalah kawasan yang menyimpan sumber air. Hampir seluruh kebutuhan air kita itu berada dalam kawasan Kars ini. Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan sangat dikenal dengan kawasan karsnya. Kars merupakan tempat menyimpan air tanah dan penjaga keseimbangan ekologi. Namun miris, oknum tidak bertanggung jawab yang malah melihat potensi itu untuk aktivitas pertambangan. Dalam jangka panjang, kegiatan ekstraktif seperti menambang bisa menghancurkan kawasan lindung geologi secara sistematis. Selain Kars, potensi pertambangan juga dilakukan terhadap batu marmer. Di tempat saya berpijak saat ini merupakan lokasi eks tambang marmer yang kini sudah terbengkalai dan sangat merusak alam. Ini salah satu area bekas aktivitas pertambangan marmer. Dan di Kabupaten Maros ini cukup banyak ya Bang ya yang seperti ini ditinggalkan begitu saja. Mereka mengambil batunya di bawah permukaan. Begitu dilihat mungkin kualitasnya kurang bagus, ditinggalkan begitu saja. Ini tentunya di bawah sini airnya sudah pasti tercemar. Ya, tidak ada bentuk tanggung jawabannya dari oknum-oknum yang melakukan ini. Metode penambangan terhadap marmer hanya bisa dilakukan dengan alat berat yang mampu memecah batu hingga ke dasar air. Aktivitas seperti ini jelas menghancurkan ruang hidup di sekitarnya karena proses tekanan dengan suhu tinggi yang memecah batuan gamping. Oknum yang memulai aktivitas pertambangan di sini lantas pergi begitu saja seusai batu marmer habis dikeruk oleh mereka.
Potret menyedihkan seperti ini menjadi pemicu Iwan Dento yang sejak dulu bertekad menentang aktivitas penambangan di wilayah tempat tinggalnya. Seperti yang kita lihat sekarang, setelah semua proses selesai, lokasi itu dibiarkan begini dan masyarakat juga tidak bisa bikin apa-apa karena yang ditinggalkan adalah kubangan-kubangan besar, airnya menjadi tidak sehat dan sebagainya. Kawasan Kars di Maros ini adalah kawasan yang menyimpan sumber air. Hampir seluruh kebutuhan air kita itu berada dalam kawasan Kars ini. Itu yang kemudian akan berpengaruh ketika ada kegiatan ekstraktif dilakukan. Karena dia bicara soal sistem. Substansi persoalan yang dimunculkan kan sebenarnya dua. Pertama, keadilan ekologi dan keadilan sosial. Ini yang tidak bisa dipenuhi, apalagi aktivitas mereka itu jangka pendek. Ya habis yang satu pindah lagi. Merusak lingkungan itu adalah bagian dari dosa. Polemik pertambangan merambah ke dunia politik yang sangat abu-abu. Rancangan kebijakan baru penuh kontroversi, jelas menjadi perhatian banyak kalangan, terutama bagi mereka yang ruang hidupnya dirampas. Sosok Iwan Dento menjadi salah satu yang paling vokal akan hal ini. Perlahan, ia merubah pola aktivitas menambang menjadi hal lain yang justru bisa melestarikan alam. Pada 2009 silam, Dusun Ramang-Ramang di Kabupaten Maros diwacanakan menjadi lokasi pemusatan area tambang Kars. Iwan yang lahir dan besar di sini sangat kontra akan rencana itu. Ia berinisiasi mengajak masyarakat setempat beralih meraup penghasilan dari menambang menjadi pelaku wisata. Sebuah perkampungan yang dulunya sangat terisolir kini menjadi destinasi wisata banyak orang. Tentu bukan proses yang mudah. Tim Indonesiaku pernah melakukan penelusuran di kampung ini saat masih sulit dijangkau dan kondisinya amat terbelakang. 10 tahun lebih terlampaui, Kampung Berua kini justru memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal bahkan mancanegara. Meski tetap tak ada akses darat yang memadai, justru hal itu yang menjadi pembeda. Saya mau menuju Kampung Berua dan tiba-tiba di dalam perahu ada bule di sini sudah bersama dengan pemandunya. Jadi kami bareng-bareng saja sekalian untuk ke sana. Sungai yang asri diiringi panorama indah menjadi suguhan perjalanan kami. Hal ini menjadi bukti bahwa kawasan Kars bisa tetap lestari dan alami. Tiba di Kampung Berua, tak sedikit warga asing yang berkunjung. Kebanyakan dari mereka datang karena penasaran akan cerita di balik alam ramang-ramang yang memukau. Mereka tak menyangka tempat menakjubkan seperti ini hampir dijadikan area pertambangan. So, Mr. Vincent, where are you from? Saya dari Prancis, saya tinggal di Paris. Oke. Kami baru datang 3 hari yang lalu. 3 hari, oh oke. Untuk liburan. Untuk liburan datang ke sini. Oke, terus tahu Maros, Ramang-Ramang, ini dari mana? Ya, saya sudah lama saya suka jalan-jalan di Makassar, di Sulawesi. Oh, oke. Pantimurung banyak kali. Oke, udah explore ya. Iya. Oke, so what do you think about Ramang-Ramang? Saya suka sekali itu tempat natural dan segar. Kunjungan wisatawan amat berdampak terhadap kehidupan warga di sekitar. Tak sedikit dari mereka yang beralih membuka penginapan hingga menjadi pemandu wisata. Nasrul menjadi salah satu pemandu yang sudah berlisensi resmi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel dan merasa lega karena memiliki penghasilan bukan dari menambang. Akhirnya mulai nih datang nih wisatawan mancanegara ke sini. Nah itu Bang Nasrul sendiri sebagai penduduk lokal ya asli sini, itu bagaimana belajar bahasa gitu. Sekarang bisa berapa bahasa? Sekarang ini kami fokusnya di bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis juga sama bahasa Belanda. Belajar bahasanya dari mana? Kami otodidak, lebih banyak kami belajar otodidak. Learning by doing. Belajar dengan karena berkomunikasi sama mereka. Turis, ya. Oh, oke.
Perubahan yang dirasakan warga amat terasa signifikan. Tak terkecuali bagi Marta, warga asli Kampung Berua yang sudah mengalami perubahan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik. Namun baginya, akses jalur darat juga diperlukan agar mobilitas warga tidak terbatas. Tapi kalau memang untuk warga di Berua ini, memang lewat sini aja, lewat apa? Sungai aja. Iya, lewat itu aja. Oh, lewat itu aja. Nggak ada jalan lain selain sungai? Ada, cuma susah. Oh, gitu. Naik turun bukit. Bentuk perubahan lain juga terasa pada sektor pendidikan. Berbeda dengan kondisi anak-anak yang putus sekolah di desa Bontosomba, anak-anak usia sekolah di desa Salendrang justru mendapat dampak berarti dengan kehadiran turis asing. Merin, wisatawan asal Prancis ini, mengisi eksplorasinya ke Ramang-Ramang diselingi menjadi relawan untuk mengajar anak-anak. Ini salah satu keuntungan dari desa yang sekarang berubah arahnya menjadi desa wisata, mendatangkan wisatawan dari mancanegara yang akhirnya membuat anak-anak bisa belajar dengan mereka yang mau menjadi volunteer. Belajar bahasa Inggris, belajar untuk tidak minder dengan datangnya orang-orang dari luar. Dan seperti inilah kondisinya. Bayangkan kalau tadinya desa ini dijadikan tempat penambangan, pastinya kita tidak akan melihat pemandangan seperti hari ini. Bermacam dampak ke arah lebih baik terjadi di sebuah permukiman yang hampir dirusak alamnya karena ulah tangan manusia. Siapa sangka, kini sebagian besar warga desa Salendrang bisa mendapat penghidupan yang jauh lebih layak dari gejolak yang pernah ada. Berproses memakan waktu lama namun berbuah penuh makna. Itulah penggalan kisah yang bisa menuai hikmah dari mereka yang dulunya terbengkalai, kini mengamalkan nilai lestari alam. Bermacam polemik kehidupan di Tanah Bugis Maros, Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap salah satu aspek penting yakni pendidikan. Tingginya angka putus sekolah membuat mereka minim edukasi dan justru menimbulkan dampak jangka panjang yang buruk seperti menjadi pelaku perusakan lingkungan. Mereka, generasi penerus bangsa, seharusnya mendapat hak merata akan fasilitas pendidikan, sekalipun berada di pelosok yang sulit dijangkau. Semoga angan dan cita-cita mereka bisa terwujud diiringi solusi yang berarti. Ini yang menjadi catatan kami di provinsi adalah bahwa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Nah, kalau kita hitung secara statistik, saat ini ada kurang lebih 100.000 anak yang tidak sekolah. Anak usia sekolah yang tidak sekolah. Nah, saya dengan Pak Kadis Pendidikan itu punya program membawa kembali anak yang tidak sekolah masuk ke sekolah, jalur khusus melalui paket A SD, paket B SMP atau paket C. Nah, targetnya adalah semua anak kita sekolah dan punya ijazah. Karena apapun ijazah itu penting. Atau kalau memang daerahnya sulit, lebih bagus kita buat yang paket-paket tadi. Di dusun tertentu paket B, nanti dikumpulkan beberapa dusun di situ. Nah, atau yang SMA paket C. Jadi kita harus berikan solusi. Ya, baik dengan subsidi atau sekolah gratis atau dengan paket A, B, dan C. Kalau sekolah gratis ini kan sudah berjalan, tapi jangan salah, baju kan nggak gratis. Bagi yang miskin harus kita bantu.